Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pada bab badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas berkenaan tentang badan usaha milik swasta atau BUMS. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Namun juga perlu disampaikan jika nanti dalam pembahasan ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada materi yang berbeda pemahaman dengan teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan di materi pada video kali ini berkaitan dengan badan usaha milik swasta. Namun sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa kita sudah mempelajari dua badan usaha milik pemerintah, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan BUMS. Selain kedua badan usaha tersebut, masih terdapat badan usaha lain yang dikuasai oleh swasta. Maka yang kita kenal dengan istilah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Nah, kita langsung ke pengertiannya. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta atau BUMS ini merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau mencari laba. Jadi intinya di sini bahwa badan usaha milik swasta modalnya dimiliki oleh swasta atau pribadi atau kelompok. Kemudian kita akan membahas apa saja peranan BUMS. Yang pertama adalah membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya BUMS, maka ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, tetapi dengan adanya BUMS, maka kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Di pemerintah tidak menyediakan adanya BUMN yang bergerak dalam bidang kendaraan ya, atau otomotif begitu. Maka dengan adanya BUMS, maka masyarakat bisa memiliki kendaraan. Yang kedua, menambah pendapatan negara. Jadi dengan adanya BUMS bisa menambah pendapatan negara. Dalam hal ini negara memungut pajak dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang ada. Kemudian yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Jadi dengan adanya badan usaha milik swasta atau BUMS, maka dengan artian kata bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan membuka kesempatan kerja sehingga tenaga kerja atau angkatan kerja yang ada di masyarakat Indonesia akan terserap, maka mereka akan mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, karakteristik BUMS. Pertama, BUMS dimiliki oleh perorangan atau persekutuan badan-badan usaha. Jadi, badan usaha bisa dimiliki oleh perorangan atau persekutuan atau gabungan badan usaha begitu. Yang kedua, pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, dapat juga hanya sebagai pemilik, tetapi pengelolaan diserahkan kepada yang lain yang lebih profesional. Jadi di dalam BUMS ada semacam kebebasan, ada pemilik itu yang langsung bertindak sebagai pengelola, ada juga yang hanya sebagai penyetor modal, kemudian pengelolaan diserahkan kepada orang lain yang lebih profesional begitu. Kemudian keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dan atau pimpinan, ya jelas begitu ya. Jadi perusahaan swasta, keuntungan dan kerugian ini menjadi tanggung jawab untuk pemilik atau pimpinan atau kedua-duanya begitu. Nah, kemudian yang keempat, keberhasilan atau kegagalan badan usaha sangat tergantung pada kecakapan pemilik atau pimpinan, jelas ya. Jadi kemajuan dari sebuah perusahaan salah satunya sangat tergantung dari kecakapan pemilik atau pimpinan perusahaan. Kemudian modal berasal dari pihak swasta ya. Ini kata kuncinya, kalau yang namanya BUMS pasti modalnya itu berasal dari pihak swasta. Apakah itu dalam bentuk modal yang sifatnya pribadi atau merupakan modal yang dikumpulkan dari kelompok-kelompok begitu. Kemudian selanjutnya, modal dapat dihimpun dari laba yang tidak dibagi atau cadangan.
Jadi modal juga bisa kita peroleh dari laba yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Jadi artinya laba ditahan begitu ya, yang akan dijadikan sebagai modal di tahun berikutnya, dan juga dari cadangan. Kemudian modal dapat diperoleh dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Jadi untuk BUMS bisa memperoleh modal baik dari bank maupun non-bank. Kemudian kita lanjutkan tentang bentuk-bentuk BUMS. BUMS secara umum ada 4 macam. Pertama adalah perusahaan perorangan atau perseorangan atau disingkat juga dengan PO. Kemudian yang kedua adalah bentuk usaha dalam bentuk firma atau FA. Kemudian yang ketiga perusahaan dalam bentuk Commandeiter Vernootschap atau CV atau perusahaan komanditer. Dan yang terakhir adalah perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau perorangan atau yang disingkat juga dengan PO. Perusahaan perorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dari kegiatan badan usaha tersebut. Jadi intinya di sini bahwa perusahaan perseorangan ini adalah badan usaha yang dipimpin dan dikelola yang modalnya itu berasal dari perorangan begitu. Jadi intinya di sini bahwa perusahaan perorangan itu badan yang didirikan dan dikelola oleh perorangan yang tujuannya adalah dalam hal ini mendapatkan laba. Modal perusahaan ini berasal dari dana pribadi pemilik perusahaan ya. Sehingga pemilik perusahaan tersebut ini bertanggung jawab penuh terhadap bagaimana kelangsungan perusahaan dan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Jadi intinya pemilik itu adalah sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap bagaimana jalannya perusahaan begitu. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, dimiliki oleh perseorangan. Jadi pemiliknya adalah satu orang. Kemudian pengelolaan terbatas atau sederhana ya. Jadi pengelolaan dari perusahaan perorangan ini tidak sekompleks seperti CV, PT ataupun FA begitu. Kemudian yang ketiga, modalnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang lainnya begitu ya. Kemudian kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Jadi jelas ya, karena yang namanya usaha perorangan tergantung dari pemilik perusahaan. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kelemahan perusahaan perorangan. Pertama akan kita bahas tentang kelebihan perusahaan perseorangan. Yang pertama adalah mudah didirikan. Jadi perusahaan perseorangan mudah didirikan. Hal ini karena dalam pendiriannya hanya dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut, sehingga tidak tergantung pada rekan kerjanya begitu. Kemudian yang kedua, organisasinya sederhana. Jadi artinya di sini bahwa bentuk organisasi yang ada dalam perusahaan perorangan ini lebih sederhana begitu, sehingga lebih cepat dalam mengambil keputusan karena istilahnya tidak tergantung sama yang lain begitu ya. Kemudian mudah melakukan pengawasan. Artinya di sini bahwa ketika terjadi penyelewengan, maka dalam hal ini akan mudah dilakukan inspeksi begitu ya. Hal ini dikarenakan semua yang ada di perusahaan tersebut tentu berada di bawah pengawasan pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan usaha terjamin. Hal ini dikarenakan hanya pemilik perusahaan saja yang mengetahui rahasia dari perusahaan tersebut, karena dia memang satu-satunya pemimpin di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kekurangannya. Apa saja kekurangan dalam badan usaha berbentuk PO ini? Pertama adalah pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas. Ini dikarenakan tanggung jawab atas semua yang terjadi di dalam perusahaan ini menjadi tanggung jawab pemilik tunggal perusahaan tersebut. Artinya di sini bahwa ketika terjadi misalnya hal yang tidak diinginkan ya, misalnya perusahaan bangkrut, maka sampai ke harta-harta pemilik akan disita oleh bank begitu ya. Jadi tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua, sulit memperoleh pinjaman.
Kemudian yang ketiga, tanggung jawab dan risiko ditanggung sendiri. Jadi artinya bahwa karena perusahaan ini dipimpin dan dimiliki oleh satu orang, maka otomatis tanggung jawab dan risiko tentu harus ditanggung sendiri oleh si pemilik atau pimpinan perusahaan. Kemudian yang ketiga, kelangsungan perusahaan tergantung dari pemilik. Ya jelas ya, seperti yang sudah kita sampaikan pada ciri-ciri sebelumnya, bahwa memang perusahaan perorangan ini ya maju mundurnya ini tergantung dari pemilik perusahaan. Oke, itulah berkaitan tentang kelebihan dan kelemahan dari perusahaan perseorangan. Selanjutnya kita bahas firma atau FA. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama, atau dengan bahasa lainnya menggunakan atas nama bersama begitu. Nah, kita ketahui bahwa menurut pasal 6 KUHD, firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan atas nama bersama. Nah, dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa firma ini didirikan atas nama bersama. Maksudnya nama dari firma yang didirikan merupakan nama dari beberapa orang yang bersekutu untuk mendirikan perusahaan. Tapi mungkin tidak jarang pula nama yang itu dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama begitu ya. Kemudian apa saja kelebihan dari firma? Pertama adalah pengelolaan lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. Jadi firma yang didirikan oleh beberapa orang tadi saling bekerja sama, maka pengelolaan di dalam firma itu lebih profesional dengan adanya pembagian kerja ya. Misalnya si A di bagian keuangan, si B di bagian produksi, ataupun si C di bagian pemasaran, sehingga mereka fokus di bagian mereka masing-masing begitu. Kemudian yang kedua adalah pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memiliki akta pendiriannya. Jadi untuk tataran firma ini mesti pendiriannya ini tidak membutuhkan akta pendirian begitu. Kemudian kelangsungan perusahaan lebih terjamin ya dibandingkan dengan perusahaan perorangan tadi atau perseorangan. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan berdasarkan pada modal yang disetor. Jadi karena masing-masing yang ikut tadi ya, yang ikut dalam membentuk firma itu menyetorkan modal masing-masing, tentu keuntungan kalau seandainya perusahaan itu mendapatkan laba, tentu berdasarkan pada tergantung dari modal yang disetor, atau bisa juga dalam bentuk kesepakatan yang dibuat oleh yang membentuk firma tersebut. Kemudian yang kelima, mudah mendapatkan kredit dari pihak lain karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Jadi dibandingkan dengan perorangan tadi, lebih mudah melakukan pinjaman itu di firma. Kenapa? Karena firma secara finansial ini kemampuan finansialnya lebih besar dibandingkan dengan perorangan begitu. Kemudian yang keenam, pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Jadi jelas ya, orang yang menjalankan firma dengan adanya sistem pembagian kerja, maka tentu mereka akan istilahnya bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing dengan tujuan supaya firma itu tetap bisa jalan gitu. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan firma. Yang pertama adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa hal ini dikarenakan semua sekutu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat oleh sekutu lain ya, termasuk perbuatan salah satu sekutu yang melanggar hukum. Artinya di sini bahwa ketika firma ini bangkrut ya sama dengan perusahaan perorangan tadi, maka modal yang disetor ini tidak hanya kerugiannya tidak hanya sebesar modal yang disetor, tapi juga ke harta-harta milik pribadi pemilik firma begitu. Jadi ini disebut juga dengan istilah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Jadi bukan hanya sekedar atau sebesar modal yang disetor. Yang kedua, sulit dalam mengambil keputusan ya. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena semua sekutu adalah pemilik firma.
Sehingga dalam mengambil keputusan harus memperhatikan pendapat dari anggota sekutu lainnya begitu. Jadi keputusan yang diambil itu tidak semudah seperti keputusan yang ada di perusahaan perorangan. Kemudian yang ketiga, kesalahan sekutu yang mengakibatkan kerugian bagi firma harus ditanggung bersama-sama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa apapun keputusan atau mungkin sesuatu yang dilakukan oleh sekutu, satu sekutu akan berefek pada firma dan memang harus ditanggung bersama-sama oleh sekutu lainnya begitu. Kemudian pengambilan keputusan akan mengalami kesulitan karena setiap keputusan harus berdasarkan kesepakatan pemiliknya. Ini memang sebuah hal yang bahasanya lumrah terjadi begitu ya. Jadi hal ini disebabkan karena semua sekutu adalah pemilik firma, sehingga dalam mengambil keputusan memang harus melihat pendapat, opini dari sekutu yang lain gitu. Kemudian hak milik perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kekayaan pribadi, dan inilah yang disebut dengan istilah tanggung jawab pemilik tidak terbatas hadiah. Jadi ketika perusahaannya misalnya mengalami kebangkrutan, maka sampai kekayaan pribadi pun juga akan dikejar oleh bank begitu. Next, perusahaan komanditer atau CV, Commanditaire Vernootschap. Nah, apa itu CV? CV adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Nah, maksudnya apa? Di sini bahwa CV ini adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer. Dalam CV terdapat dua macam sekutu. Ada namanya sekutu komplementer yang biasa disebut dengan sekutu aktif, dan sekutu komanditer yang disebut juga dengan sekutu pasif. Apa itu sekutu komanditer? Itu adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, tenaga, atau barang ke dalam CV. Sekutu komanditer tidak terlibat dalam kepengurusan CV. Nah, itulah sekutu komanditer. Kemudian yang kedua adalah sekutu komplementer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang tidak hanya menyerahkan uang saja atau tenaga atau barang saja, tetapi juga terlibat dalam kepengurusan CV. Nah, merekalah yang menjalankan CV tersebut begitu. Jadi intinya bahwa di dalam CV ada yang sekedar menyetorkan modal, ada yang menyetorkan modal dan menjalankan usaha. Maka ini yang disebut dengan istilah keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya, atau dikenal juga dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, apa bedanya sekutu aktif dengan sekutu pasif? Ini sudah kita jelaskan sebelumnya, atau teman-teman bisa juga lihat di tabel ini ya. Jadi sekutu aktif itu aktif menjalankan perusahaan, bertanggung jawab penuh terhadap segala harta kekayaan perusahaan, kemudian dapat melakukan perjanjian dengan pihak luar. Sedangkan sekutu pasif ini hanya sekedar menyetorkan modal saja, tanggung jawab hanya terbatas pada modal yang diserahkan atau yang disetorkan, dan tidak dapat melakukan perjanjian dengan pihak luar. Inilah sekutu pasif. Nah, apa kelebihan CV? Pertama adalah CV relatif mudah dalam mencari tambahan modal. Maksudnya apa? Di sini bahwa CV ini posisinya ini lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dalam bentuk firma ataupun perorangan, sehingga dianggap oleh kreditur maka lebih memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Maka dengan demikian relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal. Kemudian hampir sama dengan yang di atas ya, mudah dalam melakukan pencarian kredit ya, karena pada CV itu lebih besar posisinya daripada yang lain begitu, sehingga dianggap oleh kreditur bahwa lebih mampu untuk mengembalikan modal yang dipinjam. Kemudian modalnya relatif besar ya, kemudian kelangsungan usaha lebih terjamin.
Kemudian pengelolaan diserahkan pada yang lebih ahli di bidangnya. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh CV. Selanjutnya, apa saja kekurangan dari CV atau perusahaan komanditer? Pertama, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa sekutu aktif dia nyetor modal, mengelola perusahaan, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya sekedar modal yang disetor saja, sampai ke kekayaan-kekayaan pribadi juga ikut dipertanggungjawabkan begitu. Artinya bahwa ketika perusahaan bangkrut maka bisa sampai ke kekayaan pribadi itu dipertanggungjawabkan untuk bank begitu. Kemudian modal yang disetor sekutu pasif sulit ditarik ya. Jadi ketika nyetor modal maka sekutu pasif sulit untuk menarik kembali modal yang sudah disetor. Kemudian kekayaan perusahaan dapat disita jika bangkrut ya. Jadi ini hampir semua perusahaan begitu ya. Kemudian operasional CV sangat bergantung pada sekutu aktif karena memang jelas ya keterlibatan dari sekutu aktif ini sangat dominan dalam keberlangsungan usaha CV ya. Jadi istilahnya maju mundur sebuah CV ini tergantung dari sekutu aktif karena memang ya dialah yang menjalankan perusahaan. Dan tanggung jawab sekutu aktif lebih besar ya, benar ya, sesuai dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jadi untuk perseroan terbatas ini adalah badan usaha yang sudah berbadan hukum yang dimana persekutuan modal ini didirikan berdasarkan perjanjian ya yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh modalnya itu dalam bentuk saham. Jadi kata kuncinya di sini PT adalah badan usaha yang modalnya itu sudah dalam bentuk saham begitu. Nah, kemudian apa saja karakteristik dari perseroan terbatas? Pertama, pemiliknya adalah para pemegang saham atau investor begitu. Yang kedua, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi kalau distratakan ternyata direktur itu bukan jabatan tertinggi di dalam sebuah PT ya. Nah, jadi yang paling tinggi posisinya di PT itu adalah RUPS. Kemudian bertujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya ya jelas ya yang namanya badan usaha milik swasta pasti tujuannya adalah untuk mencari laba sebesar-besarnya. Kemudian keuntungan dibagi atas modal yang disetor. Maksudnya di sini adalah berdasarkan sahamnya begitu. Kemudian pemilik dan pengelola dipisahkan. Ya, pemilik dengan pengelola dipisahkan ya. Owner atau investor dan pengelola dipisahkan. Jadi artinya di sini bahwa pemilik dengan manajemen itu bagian yang terpisahkan ya. Makanya kalau kita buat strata tadi, walaupun pemilik atau RUPS ini adalah pemilik ya, tetapi dalam pengelolaan wewenang tertinggi itu ada keputusan direktur. Karena direktur adalah yang menjadi pimpinan manajemen atau dengan bahasa lain, karena direktur itulah manajemen tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian unit usahanya didasarkan pada kebutuhan konsumen atau pasar. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dari PT. Pertama, kelangsungan usaha lebih terjamin ya, jelas ya. Karena dalam hal ini sudahlah berbentuk berbadan hukum, kemudian mudah melakukan pinjaman, modalnya juga lebih besar sehingga kelangsungan usahanya itu lebih terjamin dibandingkan dengan badan usaha yang lain begitu. Yang kedua, lebih mudah dalam memperoleh modal ya. Hal ini dikarenakan PT ini sudah memiliki badan hukum ya, sehingga pihak kreditur memiliki kepercayaan pada perusahaan yang badan usahanya sudah berbentuk PT. Artinya pasti mereka akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengembalikan pinjaman. Kemudian struktur organisasi lebih solid ya. Jadi kalau untuk PT
struktur organisasinya lebih solid dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk mendapatkan tenaga-tenaga profesional ya. Jadi jelas ya, dengan modal yang besar, kemudian sudah berbadan hukum dan lain-lain, dan kelebihan yang dimiliki oleh PT, maka tenaga-tenaga profesional itu bisa direkrut dengan sebaik mungkin gitu. Kemudian tanggung jawab yang terbatas pada pemegang saham. Jadi di PT tanggung jawab hanya sebesar modal yang disetorkan atau sebesar saham yang dimiliki. Jadi ketika misalnya PT-nya bangkrut, ya investor itu rugi sebesar modal yang disetor saja, tidak sampai ke kekayaan pribadi. Kemudian lebih mudah mencari pegawai ya, artinya hampir sama dengan poin 4 tadi begitu ya. Kemudian apa saja kelemahan yang ada di PT? Pertama adalah proses pendirian yang kompleks dan peraturannya yang banyak ya. Karena memang sesuai undang-undang bahwa proses pendirian PT itu tidak mudah. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar menjadi PT begitu. Yang kedua, tidak terjaminnya rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan tidak terjamin. Ini karena rahasia perusahaan tidak hanya diketahui oleh pemilik perusahaan saja, tetapi juga pihak-pihak lain yang ada di luar perusahaannya. Karena memang pemilik perusahaan dalam tanda petik itu tidak hanya 1-2 orang saja. Ada banyak investor-investor yang ikut menanam saham di sebuah perusahaan begitu. Jadi istilahnya kekurangan perusahaan itu sulit untuk tertutupi begitu. Kemudian dibutuhkan modal yang cukup besar ya, jelas ya, dalam mendirikan PT itu modalnya memang tidak sedikit begitu. Kemudian kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada pemilik saham dan pengurus perusahaan. Jelas ya, yang namanya jalan atau tidak jalannya sebuah perseroan terbatas ini tergantung dari pemilik saham atau investor dan pengurus perusahaan atau manajemen perusahaan. Kemudian pajak yang dibayarkan cukup besar ya, artinya ketika perusahaan mendapatkan laba yang besar, otomatis maka perusahaan tersebut harus nyetor dalam pajak ya yang cukup besar juga kepada pemerintah. Kemudian apa kelebihan dan kelemahan BUMS? Kalau secara umum ya, untuk kelebihan BUMS bisa teman-teman baca di sini. Pertama, cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadang menjadi pengelola gitu ya, untuk perusahaan yang sudah berbentuk perorangan ya. Kemudian sebagai penyumbang pajak kepada kas negara, jelas ya, memberi kontribusi dalam menaikkan PDB ya. Kemudian sebagai penyedia barang dan jasa yang memang tidak disediakan oleh pemerintah begitu. Kemudian cepat dalam mendapatkan modal karena dalam pengelolaannya umumnya juga sebagai pemilik. Kemudian banyak memperoleh atau menampung tenaga kerja. Jadi inilah kelebihan yang dimiliki oleh BUMS. Apa saja kekurangannya? Kekurangannya pertama, terlalu mementingkan laba sehingga sering kali tidak memperhatikan lingkungan ya. Jadi ini mungkin PR besar juga bagi kita ya, bahwa tidak sedikit ya dari perusahaan atau badan usaha milik swasta ini ya memang fokusnya karena terlalu fokus ke laba sehingga efek ya atau eksternalitas negatif itu tidak diperhatikan. Kemudian yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman untuk perusahaan-perusahaan dalam bentuk mungkin perusahaan perorangan atau firma begitu. Kemudian sering terjadinya silang pendapat antar manajemen perusahaan dengan para serikat buruh ya. Ini juga sering kita lihat ya, bahwa manajemen menetapkan gaji sekian sedangkan buruh atau pekerja meminta gaji sekian gitu. Jadi sering terjadi perbedaan pendapat antar dua pihak ini. Kemudian menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Jadi ada juga perusahaan-perusahaan itu yang berkompetisi sampai kompetisinya itu menimbulkan kompetisi atau persaingan yang tidak sehat. Oke, demikian dulu materi kita berkaitan dengan badan usaha milik swasta atau BUMS. Jika ada miskonsepsi atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.